Dubur atau anus istri boleh, tak dilarang Al-Quran, kata pengikut ingkar sunnah. Kami menjawab, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, saudara-saudara kami pengikut faham ahlu sunnah wal jamaah yang ada di seluruh bumi Nusantara, ketahuilah bahwa kami Al-Fakir Ta'alim pada tahun 2013-2014 sering sekali berdebat dengan orang-orang kelompok ingkar sunnah di Facebook. Di Facebook itu ada grup khusus yang isinya rata-rata adalah kelompok pengikut ingkar sunnah. Jadi karena ingkar sunnah itu lebih berbahaya daripada Wahabi, lebih bahaya daripada Syiah. Mengapa? Orang-orang Wahabi itu masih menggunakan Al-Quran dan Al-Hadis, masih menggunakan pendapat para ulama. Orang-orang Syiah juga begitu. Lah kalau ingkar sunnah ini, jangankan pendapat ulama, sunnah, seluruh sunnahnya Rasulullah ditolak, ditentang. Seluruh hadisnya Rasulullah ditolak, ditentang. Kami dengan beberapa kiai dari NU pernah berdebat dengan mereka. Tetapi teman-teman kami dari NU ini rata-rata tidak tahan, tidak kuat debat dengan mereka. Mengapa? Karena mereka sering menghujat para ulama ahli hadis. Imam Bukhari dihujat, Imam Muslim dihujat, Imam Syafi'i dihujat, Imam Ahmad bin Hanbal dihujat. Hampir seluruh ulama ahli hadis itu dihujat oleh kelompok ingkar sunnah. Karena mereka ini tidak suka dengan sunnah, kata mereka, makanya disebut ingkar sunnah. Dan mereka ahli tentang Al-Quran. Mereka berpedoman hanya kepada Al-Quran. Oleh sebab itu mereka setiap hari hanya mengkaji Al-Quran. Tapi sayang yang dikaji itu terjemahan. Quran terjemahan. Coba kalau seandainya Quran itu tidak ada diterjemahkan, mungkin mereka juga nggak ngerti apa-apa. Wong mereka menggunakan terjemahan. Lah yang terjemahkan Quran siapa? Ya kan para ulama. Para ulama dari mana? Dari gurunya. Gurunya dari mana? Dari gurunya, kan begitu ilmu Islam. Itulah disebut sanad ilmu. Sanad ilmu itu ya kita ini kan belajar ilmu dari guru kita dari gurunya, gurunya dari gurunya, gurunya dari gurunya sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu disebut sanad ilmu. Periwayatan hadis juga begitu. Jadi kita mendapatkan hadis dari guru kita dari gurunya, gurunya dari gurunya, gurunya dari gurunya sampai sambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah hadis. Jadi kalau seandainya kelompok ingkar sunnah ini tanpa ada Quran terjemahan, ya para ulama mau tidak mau menerjemahkan Quran di Indonesia, mereka nggak ngerti apa-apa. Oleh sebab itulah kami selalu wanti-wanti, waspada kepada saudara-saudara kami kaum muslimin wal muslimat, terutama pengikut faham ahlus sunnah wal jamaah, agar berhati-hati. Mengapa? Kelompok ingkar sunnah ini setiap saat berdalil dengan Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran. Karena mereka selalu mendoktrin tentang Al-Quran, tinggalkan hadis. Oleh sebab itu laptop mereka, kemudian ponsel mereka, HP mereka, isinya ya Quran dan terjemahan Al-Quran. Apapun yang tidak ada dalilnya di dalam Al-Quran menurut mereka harus dibuang, batil, batil. Umat Islam harus berpegang pada Al-Quran saja. Dan ini mohon maaf rata-rata kami sudah meneliti. Banyak mahasiswa-mahasiswa itu yang ikut kelompok mereka. Kenapa? Ya karena mahasiswa ini kan mohon maaf dari kecilnya tidak dekat para ustadz, tidak dekat para kiai. Kemudian disodori dalil-dalil dari Al-Quran. Menurut mereka masuk akal, rasional, logis, langsung ikut, langsung ikut. Oleh sebab itu, kali ini kami juga akan menjawab satu pernyataan mereka, para kelompok ingkar sunnah yang mengatakan bahwa dubur atau anis istri itu halal, boleh, tidak ada larangan di dalam Al-Quran. Mari kita jawab dengan sebaik-baiknya. Perhatikan dalil di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-222 hingga 223. Makanya dipahami Al-Quran dengan baik, jangan hanya menggunakan terjemahan-terjemahan yang memang tidak lengkap, tidak sempurna. Sekarang mari dengarkan, kalau memang mencari kebenaran, ada larangan di dalam Al-Quranul Karim bahwa dubur atau anus istri itu tidak boleh disentuh, haram hukumnya, walaupun toh istrinya sendiri, tapi haram. Surat Al-Baqarah ayat ke-222 dan 223.
Qala Allahu azza wa jalla, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adan fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yadhurn fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Perhatikan, kita akan terjemahkan satu-satu. Wa yas'alunaka, dan bertanya oleh mereka kepadamu Muhammad, 'anil mahid, tentang haid. Qul, katakanlah oleh Muhammad, huwa, dia haid, mahid, adan, yaitu kotoran. Fa'tazilu, maka jauhilah oleh kalian, an-nisa, pada wanita, fil mahid, di dalam keadaan haid. Jangan kau campuri, jangan diajak hubungan. Wala taqrabuhunna hatta yadhurna, dan janganlah mendekati oleh kalian hunna, kepada mereka, hatta yadhurna, sehingga suci oleh mereka. Fa idza tatahharna, lalu apabila telah suci oleh mereka para wanita itu, fa'tuhunna, maka datangilah oleh kalian hunna, pada mereka, datangi, min haitsu amarakumullah, dari sekiranya arah mana saja, amaro, yang telah perintahkum pada kalian Allah oleh Allah. Coba perhatikan, tadabburi ayat Al-Quran, pahami mengapa Allah melarang seorang suami mendekati istrinya tatkala istrinya dalam keadaan haid. Mengapa? Kalau seandainya dubur itu boleh, halal, kan bisa lewat dubur. Mengapa Allah tidak membolehkan? Karena memang yang boleh itu yang depan saja, yang kubul saja, yang kemaluan istri saja. Kalau seandainya dubur itu boleh, tentunya ayatnya nggak seperti ini. Jadi kalau seandainya dubur boleh, nggak apa-apa kalian itu, walaupun istri kalian dalam keadaan haid, kalian bisa lewat belakang, artinya lewat dubur, tapi nggak boleh oleh Allah. Makanya Allah menyuruhnya agar menunggu sampai suci. Fa idza tatahharna, lalu apabila mereka telah suci, fa'tuhunna, maka datangilah oleh kalian, datangi istri kalian itu, min haitsu, dari arah mana saja, amara, yang telah perintahkum pada kalian Allah oleh Allah. Artinya datangi dari arah mana saja, boleh dari belakang, boleh dari depan, boleh apa saja, tetapi masuknya tetap satu lubang, begitu. Kalau seandainya lubang belakang boleh, tentu Allah tidak melarang seorang suami mendekati istrinya tatkala istrinya haid. Mengapa? Kan belakang boleh begitu, tetapi kenyataannya memang nggak boleh. Innallaha yuhibbut tawwabin, sesungguhnya Allah yaitu mencintai orang-orang yang taubat. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Mendatangi istri melalui dubur atau anus itu bukan orang-orang yang mensucikan diri. Kenapa? Karena dubur atau anus itu bukan tempatnya untuk itu, tetapi tempatnya kotoran. Keluarnya kotoran berak, kotoran tinja, jangan dipakai untuk itu. Kemudian Allah Azza wa Jalla melanjutkan firman-Nya, nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum wattaqullah, takutlah kalian kepada Allah, wa'lamu annakum mulaquh wa basyiril mu'minin. Jadi sudah jelas, ayat yang ke-222 dari surat Al-Baqarah saja sudah bisa menjelaskan, menjawab dengan sejelas-jelasnya bahwa dubur atau anus istri itu haram bagi sang suami, baik dalam keadaan suci maupun dalam keadaan haid. Duburnya istri itu haram. Inilah dalil di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-222. Oleh sebab itu sekali lagi, wahai saudaraku kaum muslimin wal muslimat, pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah, berhati-hatilah kepada kelompok ingkar sunnah. Kelompok ingkar sunnah ini sudah kami sering membuatkan videonya, ya, bagaimana cara menjawab kelompok-kelompok ingkar sunnah. Demikian, semoga Allah memberikan hidayah dan petunjuk kepada kita semua. Amin amin Allahumma amin.